Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga dalam keadaan baik-baik saja meski dalam situasi yang tidak mendukung untuk kegiatan belajar tatap muka. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia tentang presentasi tugas bahasa Indonesia yang berjudul Novel Sejarah. Silakan simak video penjelasan presentasi saya berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang novel sejarah. Yang pertama, kita harus mengerti dulu pengertian dari novel sejarah. Pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejaraan, bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari seorang pengarang. Lalu setelah kita mengetahui pengertian dari novel sejarah, selanjutnya kita harus mengetahui struktur teks cerita atau novel sejarah ya kawan-kawan. B. Struktur teks cerita novel sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita atau exposition orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Lalu yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Lalu yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Lalu yang keempat, puncak konflik atau turning point, komplikasi. Bagi ini disebut pula sebagai klimaks ya kawan-kawan. Inilah bagian cerita yang paling besar dan yang menebarkan ya kawan-kawan dalam sebuah cerita. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Ini merupakan yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton ya kawan-kawan. Konflik. Terkadang konflik ini bisa lucu, bisa menyedihkan, dan bisa jadi kejutan ya kawan-kawan. Ini yang sering dilakukan sutradara, baik film pendek maupun film yang durasi yang panjang ya kawan-kawan. Lalu yang kelima, penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Peristiwa puncak itu apa kawan-kawan? Puncak konflik atau turning point, komplikasi. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Lalu yang keenam kawan-kawan, koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja, tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya ya kawan-kawan. Ini ya. Lalu setelah kita mengetahui setelah kita mengetahui struktur
struktur dari novel sejarah. Selanjutnya kita ke ciri kebahasaan novel sejarah. C. Ciri kebahasaan novel sejarah. Beberapa ciri kebahasaan novel sejarah adalah sebagai berikut ya kawan-kawan. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna. Di sini saya sudah menyediakan contoh dari menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya begini kawan-kawan. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya kawan-kawan. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis temporal. Seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Oke, baik. Sini saya sudah menyediakan contoh dari yang tadi ya kan, yang kedua tadi ya kan. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Oke, lanjut kita yang ketiga. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, kata kerja material. Contoh, di sini saya sudah menyediakan contoh. Di depan Ratu Putri yang berdiri, Balkis duduk bersimpu. Itu merupakan contoh yang menggunakan kata kerja material, kawan-kawan. Oke, kita selanjutnya. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Oke, baik kawan-kawan, sini saya sudah menyediakan contoh. Menurut sang pati, Kaleng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tidak tahu nama dan gunanya. Ini merupakan contoh dari yang nomor 4 ya kawan-kawan. Oke, kita ke selanjutnya. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Oke, baik kawan-kawan, sini saya sudah menyediakan contoh dari nomor 5 kawan-kawan. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Egon. Ini merupakan contoh dari nomor 5 ya kawan-kawan. Oke, kita ke selanjutnya yang nomor 6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh. Di sini saya sudah menyediakan contoh dari yang nomor 6 tadi ya kawan-kawan. Mana surat itu? Lalu yang kedua, ampun, Gusti Adipati, Pati takut, maka Pati bakar. Ini merupakan contoh dari nomor 6 ya kawan-kawan. Oke, kita ke selanjutnya. 7. Menggunakan kata-kata sifat atau deskriptif bahasa untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Oke, baik kawan-kawan, saya sudah menyediakan contoh dari nomor 7. Dari apa yang terjadi itu, terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui bahwa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Oke, setelah kita mengetahui yang tadi kawan-kawan, kita harus mengetahui juga bagaimana sih cara menyusun novel sejarah. Di sini saya sudah menyediakan bagaimana sih langkah-langkah dalam menyusun novel sejarah. D. Menyusun novel sejarah. Langkah-langkah menyusun novel sejarah adalah sebagai berikut ya kawan-kawan. Yang pertama, menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan. Oke kawan-kawan, di sini saya sudah menyediakan tips bagaimana sih cara menyusun novel sejarah. Langkah yang pertama tadi, menentukan peristiwa sejarah di bahan penceritaan. Langkah pertama dalam menyusun novel sejarah seseorang atau diri sendiri adalah menentukan peristiwa sejarah ya kawan-kawan. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu.
yang akan dikembangkan menjadi novel sejarah. Misalnya, kayak cerita Tsunami Aceh 2004, Melingkundang, Gempa Padang 2006 atau 2007, itu saya udah lupa kawan-kawan. Sekitar itu ya kawan-kawan. Dalam novel sejarah, penulis menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami para tokohnya dengan menggunakan latar peristiwa sejarah. Menulis novel sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulisnya. Kawan-kawan, wujudnya dapat berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak atau hidup seseorang. Lalu, sini saya sudah menyediakan contoh ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya kawan-kawan. Peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah Tsunami Aceh tahun 2004. Pengembangan peristiwa, setelah 1 tahun umurku, saudaraku meninggal di telan air laut. Lalu yang kedua, peristiwa sejarah Gempa Padang tahun 2009. Rupanya tahun 2009 kawan-kawan. Maaf ya kawan-kawan. Pengembangan peristiwa, waktuku sedang belajar. Tanah berguncang membuat sekolahku hancur tanpa ada tersisa apapun. Lalu yang kedua, dalam menyusun novel sejarah, kita harus menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Dasar penyusunan kerangka novel sejarah dapat berupa perjalanan waktu. Nah, masa kecil, masa remaja, masa sekolah, masa kuliah, masa dewasa. Latar belakang bisa di mana saja kawan-kawan. Salah satunya di desa, di sekolah, di kota, di luar negeri, dan lain sebagainya. Kerangka karangan dapat berisi tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Ilustrasi visual seperti tokoh, apa yang dimasalahkan, dan sebagainya. Misalnya yang contoh yang saya sudah jelaskan di atas tadi ya kawan-kawan. Itu merupakan salah satu bentuk dari penyusunan kerangka novel sejarah. Lalu yang ketiga, mengumpulkan bahan cerita. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan rangkaian peristiwa dari berbagai rujukan dan sumber seperti orang, buku, dan lain sebagainya ya kawan-kawan. Lalu yang keempat, mengembangkan kerangka atau draft awal menjadi novel atau teks cerita sejarah. Pada tahap ini, penulis merangkai cerita berdasarkan daya khayal atau daya ingat atau daya imajinasi sang penulis ya kawan-kawan. Sudut pandang yang paling mudah adalah sudut pandang orang pertama atau aku ya kawan-kawan, seperti saya. Oke. Penceritaan teks novel atau cerita sejarah mengikuti gaya teks rekon imajinatif yang di dalamnya ada orientasi pengungkapan peristiwa cerita mulai memuncak, puncak permasalahan, resolusi, dan koda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan novel sejarah. Mohon maaf kalau ada keliruan kata atau kesamaan kata atau lain sebagainya. Saya Muhammad Yasir pamit undur diri, sampai ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.